rencanamu, tak pernah luput dalam rencanamu. Ku mau selalu percaya, apapun yang ku rasa, kau baik di setiap masa. Nyanyikan bersama. Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus, kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikanmu. Bersama. Tak pernah salah dalam perbuatanmu, Yes, Lord. tak pernah lalai tepati janjimu, tak pernah gagal dalam rencanamu, tak pernah luput dalam rencanamu. Katakan, ku mau selalu percaya, apapun yang ku rasa, kau baik di setiap masa. Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus, kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikanmu. Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus, kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikanmu. We praise you, Lord. Come on, bersama-sama teriakan. Yesus Tuhan. Angkat tangan kita sama-sama, sini. Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus, kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikanmu. Ku mau saksikan kebaikanmu. Ku mau saksikan kebaikanmu. Halo semua, welcome to Hattrick Alpha Omega Church. Kita harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat untuk orang yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara kalian ada yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, kalian bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik onsite maupun online. Sehingga kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Berikut ini beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Ibadah raya setiap hari Minggu di 2 kali ibadah jam 8 dan jam 10 pagi. Ajak keluarga, kawan, dan saudara kita untuk ibadah bersama-sama ya. Teens online service bisa diakses setiap hari Minggu jam 7 pagi di Alpha Omega Church. Kalian bisa like, komen, share link kepada kawan dan saudara kalian. AOC Family di hari Minggu 1 Februari 2026 kita akan mengadakan special Sunday service bersama Pastor Tamara Geraldine. Ibadah ini akan menjadi waktu yang penuh dengan hadirat Tuhan, firman yang menguatkan dan worship yang memberkati. Jangan lewatkan kesempatan ini, ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekatmu untuk bersama-sama beribadah dan bertemu di dalam iman. See you there! Itu saja pengumuman yang bisa aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless you. Halo semuanya, apa
Apa kabarnya? Senang bisa bertemu kembali dengan Anda semua. Dan saya ucapkan selamat datang yang Anda baru pertama sekali melihat channel ini. Kita senang bisa bertumbuh bersama-sama. Dan secara keseluruhan saya mau mengucapkan selamat datang di Youth Teen Alpha Omega Church. Mari kita bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan di kesempatan yang baik ini. Dan kesempatan ini saya ingin berbicara tentang how to be intimate with God. Bagaimana membangun hubungan intim dengan Tuhan. Anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang berkata seperti ini, kalau Tuhan benar-benar mengasihi aku, kenapa aku harus datang kepadanya? Seharusnya Dia yang datang dong kepadaku. Lalu orang yang sama berkata, aku tidak pernah doa, tidak mau melayani, bahkan ke gereja pun tidak. Aku mau menunggu Tuhan dulu lebih datang kepadaku. Seperti itu katanya. Sekilas pernyataan itu terdengar lucu. Tapi sebenarnya pernyataan ini sangat serius dan berbahaya. Kenapa? Karena pernyataan itu menunjukkan kita sebagai ciptaan itu atau manusia lupa pada posisi dirinya sendiri. Dan sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana membangun hubungan intim dengan Tuhan, kita mau meluruskan satu hal yang mendasar dulu. Yang bagian pertama itu adalah manusia itu adalah ciptaan, bukan pencipta. Manusia adalah ciptaan bukan pencipta. Kita harus sepakat dulu itu. Kita yang dibentuk bukan Tuhan. Kitalah yang bergantung, bukan Tuhan yang bergantung kepada kita. Sekali lagi ya, anak-anak muda yang kasih oleh Tuhan, saya mau sampaikan. Kita ini yang bergantung sama Tuhan, bukan Dia. Dan kitalah yang bergantung, bukan juga Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita yang bergantung kepada Tuhan, kita yang dibentuk oleh Tuhan, sudah seharusnya atau sewajarnya dong sebagai ciptaan datang kepada penciptanya. Artinya tunduk dan taat kepada kehendak Tuhan. Karena kita ada, Dia yang menciptakan. Tetapi sekalipun demikian, Tuhan itu sangat luar biasa. Sekalipun Dia pencipta, Dia tidak memaksa kok manusia itu datang. Kita diberikan kehendak bebas. Mau ikut Tuhan atau tidak, itu adalah keputusan pribadi. Tapi bagi orang yang percaya kepada Kristus, Tuhan itu ada. Kita tidak punya alasan lagi teman-teman untuk menunggu. Aku mau menunggu Tuhan dulu lebih datang, baru aku bisa membangun hubungan. Jangan salah, kita bukan pencipta, kita adalah ciptaan. Sebenarnya masalahnya bukan Tuhan tidak hadir ya. Tuhan tuh hadir setiap saat. Tapi kita tidak merasakan kehadiran itu karena kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai 7, saya akan sampaikan kalimat simpel saja. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, bagaimana kita bisa merasakan akan kehadiran Tuhan kalau kita tidak pernah tinggal di dalam Tuhan? Contohnya seperti sekarang, kemana-mana kita harus ada kuota. Kita mampir sebuah
warung kopi atau di mall, sinyal harus kencang. Wifi ada di mana-mana. Sinyalnya ada. HP-nya ada. Tapi HP-nya itu tidak connect. Internetnya nggak jalan. Masalahnya bukan di Wi-Fi-nya, masalahnya bukan di HP-nya. Tapi koneksinya dengan HP kita, Wi-Fi itu tidak tersambung. Sehingga apa? Kita tidak bisa menggunakan gadget kita dengan baik. Kita mau lihat mungkin medsos kita tidak bisa karena tidak terkonek dengan Wi-Fi-nya. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa tersambung dan intim dengan Tuhan? Bagian yang kedua, intim dengan Tuhan itu sebenarnya sangat gampang teman-teman semuanya. Itu dimulai dari sebuah kesadaran. Ya, dimulai dari sebuah kesadaran. Dalam Yakobus 4 ayat 8 berkata seperti ini teman-teman semuanya. Mendekatlah kepada Tuhan dan Ia akan mendekat kepadamu. Saya bacakan sekali lagi, dengarkan baik-baik. Mendekatlah kepada Tuhan dan Ia akan mendekat kepadamu. Teman-teman semuanya, istilah mendekat itu adalah sebuah perintah aktif, bukan pasif ya. Mendekatlah artinya perintah aktif, bukan nunggu. Bukan nunggu. Dan juga bukan hanya niat doang, juga bukan perasaan doang, tapi perintah aktif yang harus kita lakukan, bergerak. Jadi mendekatlah itu bukan hanya sekedar niat doang, bukan hanya perasaan. Mendekat. Dikatakan dan Tuhan dan Ia akan mendekat kepadamu. Artinya apa? Respon Allah itu pasti, bukan kemungkinan. Ya, respon Tuhan itu selalu pasti, bukan kemungkinan. Kita yang selalu kemungkinan. Oleh sebab itu, Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Tuhan dan Ia akan mendekat kepadamu. Artinya apa? Ketika kita sebagai ciptaan, kita semua anak-anak Tuhan melangkah, maka Tuhan kita pasti menyambut. Bukan kebalikannya, Tuhan melangkah baru kita menyambut. Itu terbalik, kita bukan pencipta, tapi ciptaan. Makanya ada sebuah kalimat baik untuk kita dengarkan bersama-sama. Saat kita dengan sadar mendekat kepada Tuhan, ini perhatikan, Tuhan tidak tinggal diam, Ia mendekat kepada kita. Sekali lagi saya bacakan, saat kita dengan sadar mendekat kepada Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam, Ia mendekat kepada kita. Nah sekarang pertanyaannya untuk kita semua teman-teman, kalau kita bukan pencipta dan Tuhan pasti mendekat, respon Tuhan itu pasti bukan kemungkinan. Bagaimana sebenarnya kita sebagai anak-anak muda Tuhan membangun hubungan intim dengan Tuhan? Sebenarnya sudah sering kita lakukan seperti apa? Berdoa, beribadah, baca firman Tuhan, bahkan pelayanannya. Tetapi semua yang rutin yang kita lakukan itu, kita merasa kok gak dekat ya. Bahkan semakin jauh dari Tuhan. Nah, karena itu yang pertanyaannya, kita sudah melakukan itu secara rutin, tapi toh kita kok gak pernah merasa dekat sama Tuhan. Nah, bagaimana supaya rutinitas yang kita lakukan itu benar-benar kita punya hubungan dengan intim dengan Tuhan kita. Bagian yang pertama adalah desire atau kerinduan. Banyak orang kenal Tuhan tapi tidak rindu, ya kan? Intim itu bukan soal rajin beribadah, tapi ada enggak kita ini benar-benar
haus, ya kan? Istilah kerennya sekarang itu, ada nggak rasa pengennya? Ada nggak tarikan hati? Atau klik di dalam hati? Aku nggak bisa, nggak pengen. Atau istilah kerennya lah, FOMO rohani. Nah, teman-teman semuanya, Anda melakukan sebuah rutinitas, doa, melayani, baca firman Tuhan, tapi Anda tidak merasa dekat dengan Tuhan, hanya rutinitas. Ya coba kita koreksi diri kita, apakah memang benar-benar kita haus atau sekedar hanya rutinitas? Aktivitas rohani tidak salah, tapi perlu dicek, ini saya karena rindu atau cuma rutinitas? Kalau cuma rutinitas, kita tidak akan pernah merasa dekat sama Tuhan. Tapi kalau rindu, itu berbeda. Itulah sebabnya Pemazmur 42 ayat 2 berkata, jiwaku haus kepada Tuhan. Apakah jiwa kita haus kepada Tuhan? Anda yang bisa mengoreksi. Kita sering ya terima chat ya. Ya, kalau chatting kita mungkin Anda punya pacar, dibalas karena supaya enggak ditanyain. Itu berbeda banget. Rasa chatting biasa sama rasa chatting kangen itu sangat berbeda. Ya, yang pernah ngalami seperti ini berubah ya. Jangan membalas chattingmu dengan pacarmu ya, atau membalas chatting dengan orang tua karena terpaksa. Itu berbeda banget isinya. Oleh sebab itu, bagian yang pertama yang perlu kita perhatikan, kita harus koreksi apa kita memang betul-betul punya kerinduan. Karena apa? Kerinduan itu bukan sekedar perasaan teman-teman, tapi keputusan untuk mencari. Jadi bagian yang pertama, bagaimana kita bisa membangun hubungan intim dengan Tuhan, itulah adanya kerinduan. Dan kerinduan itu keputusan untuk mencari. Bagian yang kedua, bagaimana kita bisa membangun hubungan intim dengan Tuhan. Punya kerinduan saja tidak cukup teman-teman. Punya kerinduan saja tidak cukup. Karena apa? Kalau hanya sekedar kerinduan, itu bisa kita terjebak pada saat-saat tertentu. Bagian yang kedua adalah kita harus punya quality time. Ya. Kerinduan itu harus diberi waktu. Dan waktu itu juga ya tidak ditentukan oleh mood. Contoh, bagaimana kita bisa ngobrol dengan teman, sahabat, atau mungkin kamu punya pacar. Bagaimana kita bisa ngobrol hanya singkat saja, kita udah tahu apa kemauannya, apa yang dia tidak suka, apa makanan kesukaannya, apa makanan yang tidak suka, atau perilaku apa, atau bahasa apa yang dia tidak suka. Kita tidak akan bisa ya mengerti pacar kita, sahabat kita. Karena apa? Kita tidak punya waktu ngobrol panjang dengan mereka. Ya, tidak punya waktu panjang. Oleh sebab itu, begitu juga dengan Tuhan. Rutinitas itu hanya tidak sekedar rutinitas, tapi bagaimana kita memberikan waktu. Quality time itu artinya hadir penuh, fokus dan bermakna. Ya kan? Contoh, Anda pergi bersama keluarga. Quality time pergi mungkin liburan. Tapi di satu tempat, quality time itu terbuang. Kenapa? Semua sibuk dengan gadget masing-masing. Ada orang tua mungkin bicara sama kita asik bermain gadget. Nah, bagaimana kita bisa mengerti? Bagaimana kita bisa memahami? Bagaimana kita bisa membangun dalam keluarga, dalam hal dengan siapapun? Kalau kita tidak punya waktu, sama dengan Tuhan. Kalau hanya waktu datang saat beribadah saja, ya kita tidak merasakan apa-apa. Doa, firman Tuhan, fokus bukan sekedar rutinitas. Jadi waktu itu harus diniati. Bareng bersama dengan keluarga sahabat itu harus, tapi tidak connect. Kenapa? Yaitu
Harusnya membangun hubungan itu ya no HP dulu. Harus membangun momen yang berasa. Kenapa ya orang sebut perlu quality time? Supaya ada waktu yang panjang ngobrol, ya kan? Ngobrol hati ke hati, sama dengan Tuhan juga. Bagaimana saya bisa merasakan dekat sama Tuhan? Kita harus membangun sebuah hubungan yang memberikan waktu yang fokus untuk Tuhan. Siapa? Kita bisa ngobrol hati ke hati. Ya seperti kita berbicara dengan orang lain. Nah, membangun sebuah keintiman dengan Tuhan itu, hari Minggu datang beribadah, it's okay, gak jadi masalah. Baca firman Tuhan gak jadi masalah, itu bagus, melayani bagus. Tapi Anda tetap tidak pernah merasa intim dengan Tuhan. Waktu kita batasi berdasarkan mood kita. Oleh sebab itu, kalau Tuhan cuma ditemui saat butuh, itu bukan relationship. Itu hanya emergency call. Panggilan mendadak. Panggilan mendadak itu ya kita tidak bisa. Dan yang ketiga, teman-teman semuanya, bagaimana kita bisa membangun hubungan intim dengan Tuhan. Kalau yang pertama tadi adalah kita harus punya kerinduan, haus. Haus itu pasti dicari sampai mendapatkan sebuah kedahagaan. Yang kedua adalah harus punya waktu. Ya, memberikan waktu. Berbicara hati ke hati. Berbicara dengan Tuhan. Karena dengan seperti itu kita bisa bicara. Kita akan tahu apa kemauan Tuhan dalam diri kita, apa yang harus kita lakukan. Kalau hanya ngobrol sebentar, kita nggak paham. Dan yang ketiga adalah kerinduan, quality time. Tidak akan lengkap kalau ini tidak ada. Adanya kejujuran tanpa topeng. Anda punya kerinduan, ya. Anda punya waktu, tapi kalau kita nggak jujur sama Tuhan, itu juga akan menjadi tidak baik. Masalah besar anak muda hari ini adalah hidup rohani tapi pakai topeng. Hidup rohani tapi pakai topeng. Artinya apa? Ketawa di luar tapi kosong di dalam. Fit rapi, hatinya berantakan. Tampil oke, jiwanya lelah, dan bahagianya hanya versi kamera. Dan ini firman Tuhan mengingatkan kita semua dalam Mazmur 51 ayat 8. Tuhan berkenan pada kebenaran dalam batin. Paulus juga dalam Roma 12 ayat 9. Kasih itu jangan pura-pura. Dalam Lukas 16 ayat 15, Tuhan tahu isi hati kita. Maka jangan bertopeng. 1 Yohanes 1 ayat 7, kita harus hidup terbuka. Karena apa? Karena di situ akan dipulihkan. Jadi yang Tuhan cari itulah Tuhan tidak mencari topeng rohani, tapi Tuhan mencari hati yang jujur. Kalau kita jujur, hubungan kita pasti baik. Dengan terhadap sesama pun, dengan siapapun. Kalau kita jujur, hubungan itu pasti akrab. Lebih baik kita contohnya berdoa, jujur aja. Tuhan aku capek. Tuhan aku kecewa. Tuhan aku lagi dingin rohani. Jujur aja supaya Tuhan pulihkan. Jangan sok rohani tapi hatinya kosong. Artinya apa? Tuhan lebih suka doa yang jujur daripada doa yang terdengar rohani tapi kosong. Bagian terakhir yang perlu kita renungkan bersama-sama. Dalam hubungan intimasi dengan Tuhan itu harus selalu disertai dengan ketaatan. Jadi ada kerinduan, ada quality time, dan ada kejujuran, maka itu menghasilkan sebuah ketaatan. Ya kan?
Bagaimana bisa ketaatan itu terjadi bagi anak-anak muda? Ya, kita harus menjadi surat Kristus yang terbaca. Menjaga pergaulan, menolak dosa, mesti diajak asik dan lain sebagainya. Dan setia walau tidak diawasi. Orang dekat dengan Tuhan itu akan berjuang hidup menyenangkan hati Tuhan. Jadi teman-teman semuanya, keintiman dengan Tuhan bukan soal menunggu Tuhan datang kepada kita, tetapi perlu kesadaran untuk mengambil langkah datang kepada Tuhan, karena kita adalah ciptaan, bukan pencipta. Karena itu respon yang benar adalah mari kita tinggal di dalam Tuhan, bukan bersikap pasif dan menuntut Tuhan membuktikan kasih-Nya terlebih dahulu. Makanya Yakobus 4 ayat 8 dan Yohanes 15 ayat 4-7 menegaskan, mengingatkan kita sebagai anak-anak muda Tuhan satu kebenaran penting. Saat manusia dengan sadar mendekat kepada Tuhan, Tuhan pasti menyambutku. Dia tidak lihat siapa dirimu, Dia akan menyambut asalkan kita datang dengan haus, kerinduan. Masalah utamanya seringkali bukan Tuhan yang jauh, tapi hati kita yang tidak connect, tidak tersambung. Jadi keintiman yang sejati tidak dibangun oleh rutinitas rohani semata, tapi kita harus ada kerinduan, hati yang haus, bukan aktivitas rohani. Quality time artinya waktu yang disengaja, ya kan? Fokus, hidup penuh bermakna dengan Tuhan. Dan kita harus kejujuran tanpa topeng. Datang apa adanya saja. Tidak usah berpura-pura rohani. Datang saja kepada adanya. Karena Tuhan orangnya bukan menolak. Dia tidak melihat dari mana engkau. Kau datang, Dia akan menyambut dengan baik. Oleh sebab itu, semua yang kita lakukan itu harus kita lakukan dengan secara ketaatan. Orang yang dekat dengan Tuhan akan berjuang hidup menyenangkan hati Tuhan. Meskipun tidak dilihat orang lain. Tuhan tidak mencari generasi yang hanya tanpa rohani, tapi generasi rindu kepadanya, mau meluangkan waktu, hidup jujur di hadapan Tuhan, maka kita akan menemukan keintiman dengan Tuhan menjadi nyata, mengubah hidup kita dengan menghasilkan buah yang kekal untuk menjadi berkat bagi orang lain di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami anak-anak muda-Mu, kami mau membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kami haus akan Tuhan dan kami memberikan waktu kami karena Tuhan sudah memberikan waktu kepada kami, dan kami mau hidup secara jujur dan kami mau taat di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, firman-Mu yang sudah mengingatkan kami. Biarlah kami terus punya hubungan yang intim dengan Tuhan dimanapun kami berada, karena dengan hubungan intim kami bisa melewati setiap perjalanan hidup kami dengan penuh sukacita di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.